Pakaiannya kotor oleh tanah merah. Di sekelilingnya, nisan-nisan tua berdiri membisu. Di antara deru mesin truk yang tak henti-hentinya membelah jalur Pantura, sebuah warung kopi seolah lahir dari pekatnya malam. Cahayanya yang temaram menjadi isyarat panggilan, menjanjikan jeda di tengah perjalanan yang melelahkan. Seorang wanita dengan paras ayu yang tak terlukiskan berdiri di ambang pintu. Senyumnya menyiratkan sebuah rahasia kelam, siap menjerat siapa saja yang tergoda untuk singgah. Keesokan paginya, seorang sopir truk terbangun dengan napas yang memburu, bukan di atas dipan bambu yang hangat, melainkan di atas gundukan tanah merah sebuah makam tua. Tubuhnya yang lulai memeluk sebatang pohon pisang yang basah oleh embun. Sementara sisa aroma kopi dan senyum misterius wanita itu masih melekat erat di benaknya, menjadi gerbang menuju teka-teki mengerikan yang tak akan pernah terpecahkan. Tahun menunjukkan 2003. Aspal hitam jalur Pantura membentang lurus di hadapan moncong truk yang dikemudikan Pak Budi. Pria berusia 40-an itu mati-matian melawan kantuk yang menggantung di pelupuk mata. Kepalanya terasa berat, sesekali terkulai sebelum tersentak kaget oleh bunyi klakson mobil dari arah berlawanan. Sudah berjam-jam ia berada di balik kemudi, mengantarkan muatan sembakau dari Jakarta menuju Surabaya. Suara penyiar radio yang memutar lagu dangdut lawas sama sekali tidak membantu. Butuh kopi nih, gumamnya pelan sambil menepuk-nepuk pipinya. Sebagai sopir yang sudah bertahun-tahun melintasi rute ini, ia merasa hafal setiap sudut dan warung yang ada. Namun malam ini ada yang berbeda. Tiba-tiba dari kejauhan seberkas cahaya neon menarik perhatiannya. Semakin dekat ia melihat sebuah warung kopi yang berdiri sedikit tersembunyi dari jalan raya. Aneh, seingatnya tidak pernah ada bangunan di sana. Warung itu terbuat dari kayu dengan atap rumbia, tampak baru namun berkesan sudah lama terbengkalai. Rasa lelah dan penasaran akhirnya menang. Apalagi ia melihat sosok wanita berdiri di depan warung. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana dengan rambut hitam panjang yang dibiarkan tergerai. Wajahnya meski hanya diterangi cahaya temaram, memancarkan pesona yang kuat. Wanita itu tersenyum ke arahnya, sebuah senyuman yang terasa hangat namun penuh teka-teki. Tanpa berpikir dua kali, Pak Budi memutar kemudi truknya, memarkirkannya di halaman berkerikil. Begitu mesin truk dimatikan, sunyi malam langsung menyergap, hanya dipecah oleh orkestra serangga malam. Aroma kopi yang kuat dan wangi langsung menusuk hidungnya. Begitu menggoda, wanita itu masih di sana, menunggunya dengan senyum yang tak berubah. "Mari Pak, mampir, kopinya masih panas," sapanya dengan suara yang lembut dan merdu. Pak Budi turun dari kabin meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Iya Bu, kebetulan sekali, ngantuk berat ini," jawabnya sambil melangkah mendekat. Semakin dekat, kecantikan wanita itu semakin jelas. Kulitnya kuning langsat, matanya besar dan hidup. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Pak Budi sedikit gugup. "Warung baru ya Bu? Saya sering lewat sini kok, baru lihat ini ya."
ujar Pak Budi seraya duduk di bangku kayu panjang. Wanita itu tertawa kecil, suaranya renyah. Bisa dibilang begitu, Pak. Mau pesan kopi apa, Pak? Kopi hitam saja, Bu. Pahit, jangan pakai gula. Pesan Pak Budi mencoba terdengar santai. Wanita itu mengangguk lalu berbalik untuk menyiapkan pesanan. Gerak-geriknya begitu luwes dan tenang. Suasana di dalam warung terasa ganjil. Hanya ada beberapa set meja, kursi, kayu, dan sebuah meja saji. Semuanya tampak bersih, tetapi terasa hampa dan sunyi. Tidak ada pengunjung lain selain dirinya. Di dinding tergantung sebuah kalender usang yang menunjukkan tahun yang sudah lewat. Pak Budi berusaha mengabaikan kejanggalan itu, menyalahkan rasa lelahnya. Tak lama, secangkir kopi hitam pekat tersaji di meja. Asapnya mengepul, membawa aroma yang begitu khas dan kuat. Aroma yang belum pernah Pak Budi hirup sebelumnya. Silakan, Pak. Ini kopinya, kata wanita itu, lalu duduk di kursi seberangnya. Terima kasih, Bu. Pak Budi langsung menyeruput kopi itu. Nikmatnya luar biasa, pahit dan kental, langsung menyapu rasa kantuknya. Wah, mantap betul kopi ini ya, Bu ya. Langsung segar. Mata saya ini udah gak ngantuk lagi, puji Pak Budi. Wanita itu hanya tersenyum. Syukurlah kalau Bapak suka. Kopi di sini memang khusus untuk menemani perjalanan malam. Mereka pun terlibat dalam obrolan. Wanita yang mengaku bernama Laras itu ternyata pendengar yang sangat baik. Ia banyak bertanya tentang kehidupan Pak Budi, keluarganya, dan suka duka profesinya. Namun setiap kali Pak Budi mencoba bertanya tentang Laras, ia selalu punya cara halus untuk mengalihkan topik. Waktu seakan berlari. Tanpa terasa Pak Budi sudah menenggak beberapa cangkir kopi. Setiap kali cangkirnya kosong, tanpa diminta, Laras akan mengisinya kembali. Keanehan mulai terasa semakin pekat. Tubuh Pak Budi terasa sangat bugar, tetapi kepalanya mulai terasa ringan dan pikirannya kabur. Pandangannya sesekali terbayang dan suara Laras terdengar seperti gema yang jauh. Tiba-tiba Laras mencondongkan tubuhnya. Bapak kelihatannya capek sekali. Kenapa tidak istirahat sebentar di belakang? Ada dipan di sana kok, Pak. Tawarnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Pak Budi yang kesadarannya sudah menipis hanya bisa mengangguk pasrah. Tawaran itu terdengar terlalu indah untuk ditolak. Ia merasa benar-benar perlu membaringkan tubuhnya. Laras kemudian menuntunnya ke sebuah bilik kecil di belakang warung. Di dalamnya hanya ada sebuah dipan bambu reot dengan sebuah bantal kapuk. Silakan, Pak, istirahat saja, bisik Laras lembut. Begitu merebahkan diri, dunia Pak Budi terasa berputar hebat. Tiba-tiba aroma bunga melati yang sangat menyengat memenuhi rongga hidungnya. Ia melihat Laras tersenyum untuk terakhir kali sebelum kedua matanya terpejam rapat. Senyuman itu kini tampak berbeda. Bukan lagi hangat, melainkan dingin dan menyiratkan kemenangan. Singkat cerita, fajar pun menyingsing. Cahaya matahari pagi yang menerobos sela-sela dedaunan membuat Pak Budi perlahan membuka mata. Kepalanya pusing bukan main. Saat mencoba bangkit, ia merasakan ada yang salah. Permukaan yang ditidurinya bukan dipan bambu, melainkan tanah yang keras dan lembab. Ketika kesadarannya
terkumpul sepenuhnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tidak berada di dalam warung kopi. Ia terbangun di tengah pemakaman umum yang rimbun. Dan yang paling mengerikan, ia tidak sedang memeluk bantal, melainkan sebatang pohon pisang yang besar dan basah oleh embun pagi. Pakaiannya kotor oleh tanah merah. Di sekelilingnya, nisan-nisan tua berdiri membisu. Warung kopi dan laras si wanita jelita telah raib. Hanya menyisakan jejak samar aroma kopi dan melati di udara. Truknya masih terparkir rapi di pinggir jalan, sekitar 100 meter dari gerbang pemakaman. Pak Budi hanya bisa terduduk lemas, berusaha memahami horor yang baru saja menimpanya.